upon thy sun rose. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menjajah Indonesia, Ganda Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapat berita menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan itu. Ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua sudah setuju, ayo kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak pemberian dari Jepang, karena kemerdekaan ini kita menyusun sendiri. Hebat sekali, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan hal ini. Saya dan yang lain akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945. Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Bung Karno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada hal yang ingin dibicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting denganmu. Oke, baiklah, akan saya temui. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar supaya Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya jika kita senekat itu memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Itu, Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Saja setelah dibicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat PPKI tersebut, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana itu, jadi menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan anggota tua. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini Bung, para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya?
Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang, supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara untuk menuntaskan para tentara sekutu yang akan menguasai negeri ini. Selain itu, masalah dalam persidangan PPKI 18 Agustus yang akan mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan dan mempersiapkannya dengan matang, supaya tidak berantakan. Baiklah, berarti kita semua telah setuju. Setuju? Sepakat. Sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua enggan mau mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Jadi begini. Assalamualaikum, Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Kapan tujuan kalian membawa kami ke sini? Atas kelancaran kami, Bung, disebut demi keselamatanmu. Kami di sini untuk menanyakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah sekarang sudah katakan bahwa masa ini akan dibahas di sidang PPKI nanti? Untuk apa menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, namun terlalu dini untuk kita memerdekakan Indonesia. Kita masih perlu bantuan Jepang. Tapi, bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang ingin Anda lakukan? Ya, masa kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita harus segera memproklamasikannya sekarang juga. Demi rakyat-rakyat yang telah terbelenggu dalam penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka harus bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian, mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Karni, tolong lepaskan ikatan Bung Karno, dan Bung Suhut, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan bisa melakukannya. Apa yang mereka bilang itu benar, kami mendukung mereka. Tapi, apa kita semua bisa dan bisa melakukannya? Bahkan kita berusaha bersama, kita bisa melakukannya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang menerima proklamasi bangsa kita. Lalu, bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Kacamata saya mana? Ini, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami semua setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika esok hari? Ya, kita akan melaksanakannya besok hari. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda.
Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Oh, tunggu sebentar, saya panggilkan dulu. Ya, ada apa, Bung? Maaf mengganggu. Kami ingin membicarakan tentang hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau benar, silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Mari silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan kalian gunakan semua yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Tunggu sebentar, saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditangani oleh PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi tidak akan ada campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang dapat menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah kita ditandatangani oleh hadirin saat ini datang, seperti ketika mereka mendatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari yang lain, Bung. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Lalu saya juga mengusulkan bagaimana yang menandatangani naskah ini Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong anda naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di rumah ini? Oh, ada. Mari ikutin saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Allah telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Oh iya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya, sudah. Kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa Bu. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain putih dan kain merah. Lantas bagaimana? Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Baiklah, mari kita menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah. Bapak bersiap dulu sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya, Bu. Oke.
Putri, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan kibarkan bendera ini. Siap, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kita itu ada naik dan turunnya. Tetapi jua kita tetap menuju ke arah dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, sarung tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tegak maju. Jalan. Bendera siap. Pada Saka merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa